Halo pemirsa Retro Kini sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Adik saya Leonardus Erik request ke saya untuk mereview Pemandi Jenazah garapan Hadrah Daeng Ratu berdasarkan skenario dari Lele Laila. Mereka berdua ini pernah bekerja sama sebelumnya, yaitu di film Perjanjian Gaib dan Si Jin. Kalau bukan karena request dari adik saya ini, mungkin Pemandi Jenazah akan saya lewatkan. Tapi ternyata di luar dugaan, film ini punya premis yang menjanjikan dan dieksekusi dengan cukup oke. Sayangnya, saya kurang berkenan di endingnya pemirsa. Nanti akan kita bahas soal ini. Seperti biasa, mari kita tinjau alur ceritanya dulu ya. Spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya. Silakan tonton dulu filmnya, bila tidak ingin diberi bocoran cerita dan endingnya dalam review saya ini ya. Pemandi Jenazah punya opening yang cukup menarik, di mana Bu Siti, seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandi jenazah, sedang memandikan satu jenazah. Atmosfer horor mulai terasa di sini, dan saat kamera menyorot wajah jenazah yang dimandikan Bu Siti, matanya tiba-tiba terbuka. Adegan opening berakhir di sini. Bu Siti punya dua orang anak, Lela dan Arif. Profesi pemandi jenazah rupanya sudah turun-temurun dalam keluarganya. Ibunda Bu Siti juga seorang pemandi jenazah. Dia juga hendak menurunkan profesi ini pada Lela, namun Lela sebenarnya enggan meneruskan profesi ibunya. Bu Siti memandang profesi pemandi jenazah ini mulia dan tidak ingin profesi ini sampai punah, karena di kampung mereka sudah tinggal dia saja pemandi jenazahnya. Lela sempat bersitegang dengan ibunya soal ini, namun akhirnya Lela mengalah, walaupun merasa terpaksa mengikuti keinginan ibunya. Bu Siti bersahabat dengan Bu Ida, Bu Ana, Bu Tuti, dan Bu Teri. Bu Teri bersuamikan Pak Derajat yang seorang polisi, dan cuma dia yang tidak menjanda. Satu hari, Bu Ida tiba-tiba meninggal dengan tidak wajar. Bu Siti, yang punya kemampuan melihat roh-roh yang tak kelihatan, sudah punya firasat yang tak mengenakkan sebelumnya. Sesaat sebelum kematiannya diumumkan lewat pengeras suara masjid, dia sudah bersiap-siap berangkat memandikan jenazahnya. Dia memerintahkan Lela untuk menutup semua pintu dan jendela sebelum berangkat dan tidak mengizinkan sembarang orang untuk masuk ke rumah. Kali ini dia berangkat sendiri, tanpa ditemani Lela yang memang biasanya menemaninya sambil belajar cara memandikan jenazah yang punya ritualnya sendiri dengan doa-doa yang biasanya diucapkan menurut agama Islam. Bu Ida ditemukan mati mengenaskan dengan mengeluarkan banyak darah. Bu Siti sepertinya sudah tahu bahwa kematiannya tidak wajar, namun dia menyimpannya sendiri dalam hatinya. Seperti yang diajarkannya pada Lela, bahwa rahasia jenazah harus tetap dijaga dan orang lain tidak perlu tahu soal itu. Baju yang dikenakan jenazah saat meninggalnya harus dibakar sehingga rahasianya tetap terjaga. Tak dinyana setelah kematian Bu Ida, kematian Bu Siti menyusul sehari setelahnya. Sebelum ajalnya, satu bayangan hitam tampak membayangi Bu Siti saat tidur dan mencekiknya hingga mati. Banyak darah keluar dari tubuhnya. Lela yang menemukan ibunya sudah tak bernyawa jadi histeris, terlebih saat melihat kondisi Bu Siti yang mengenaskan. Lela jadi linglung saat yasinan, sampai-sampai harus diingatkan oleh teman-teman Bu Siti untuk segera memandikan jenazah ibunya. Dengan berat hati, Lela terpaksa mengerjakan tugas itu karena hanya tinggal dialah yang bisa melakukannya di kampungnya. Di saat itulah Lela menemukan satu potongan kawat duri dalam mulut ibunya. Lela heran akan hal itu dan kemudian mencabut potongan kawat duri yang menancap dalam mulut ibunya itu. Adegan ini cukup gory pemirsa dan cukup membuat ngilu. Bu Ana punya seorang putra yang juga sudah dewasa, namun usianya masih di bawah Lela, yaitu Bimo. Bu Ana mengkhawatirkan Bimo bila kelak dia meninggal. Dia merasa putra tunggalnya itu masih belum punya pekerjaan dan baru mau mulai cari kerja, jadi dia merasa belum rela kalau harus meninggalkannya. Di hari yang sama saat dia menyampaikan kekhawatirannya pada Bimo, Bu Ana juga tewas dengan mengenaskan, sama seperti Bu Ida dan Bu Siti. Lela yang masih syok dengan kematian ibunya juga mulai dibayangi roh halus. Dia sendiri punya kemampuan yang sama dengan ibunya, yaitu melihat yang tak kasat mata. Ini membuatnya takut. Saat dimintai tolong oleh Pak RT untuk memandikan jenazah Bu Ana, dia tidak merespon dan sengaja tidak membukakan pintu rumahnya yang sudah diketuk berkali-kali oleh Pak RT. Pak RT akhirnya menyerah dan pergi. Walaupun Bimo sampai memohon-mohon padanya,
Lela tetap tidak merespon. Namun akhirnya dia mulai merasa bahwa memandikan jenazah sudah menjadi tugasnya semenjak ibunya tiada. Sehingga akhirnya dia berangkat juga ke rumah Bu Ana. Bimo pun tak lupa mengucapkan terima kasih padanya. Lela juga meminta maaf karena dia terlambat datang. Saat Lela menunaikan tugasnya, momen horor mulai muncul lagi. Mata Bu Ana masih tetap terbuka walaupun Lela sudah mendoakan dan menutup matanya berkali-kali. Lela pun menjadi takut. Karena kondisi tewasnya Bu Ana persis seperti ibunya, Lela pun kemudian mulai mencari-cari kalau-kalau ada potongan kawat duri seperti yang ditemukannya dalam mayat ibunya. Namun kawat duri itu tidak ditemukannya dalam mulut Bu Ana. Mayat Bu Ana tiba-tiba terduduk dan tangannya menunjuk-nunjuk pada perutnya. Lela sampai terkejut setengah mati. Dengan penuh ketakutan diperiksanya perut Bu Ana. Ternyata potongan kawat duri yang dicarinya ada di dalam perut Bu Ana. Setelah potongan kawat duri itu dicabutnya, barulah mayat Bu Ana roboh dan menimpanya. Lela pun menguatkan hatinya dan berusaha menyelesaikan tugasnya. Karena menguatnya kecurigaan Lela bahwa ketiga perempuan yang sudah meninggal itu adalah korban santet, Lela kemudian nekat menggali kuburan Bu Ida yang baru dimakamkan untuk mencari petunjuk di malam harinya. Walaupun sebenarnya dia takut, tapi dia menguatkan diri untuk mencari petunjuk guna membuktikan kebenaran dugaannya. Dan benar saja, dia juga menemukan kawat duri dalam mayat Bu Ida setelah mencari-carinya. Keesokan harinya, Arif melihat jejak lumpur yang mengarah pada kamar Lela dan menemukan sekop yang digunakan Lela untuk menggali kubur. Karena dibongkarnya makam Bu Ida telah diumumkan lewat speaker dan bahwa bila ketahuan akan ada sanksi, Arif jadi tahu bahwa kakaknya lah pelaku penggalian kuburan itu. Dia langsung mengkonfrontir Lela dan menyalahkannya atas tindakan nekatnya itu. Dia bilang bahwa ibu mereka sudah mati dan Lela harus merelakannya. Lela berkilah bahwa kematian ibunya tidak wajar. Begitu juga kematian kedua sahabat ibunya itu. Dia menyampaikan kecurigaannya pada Arif dan bertekad mencari tahu siapa pelakunya. Namun Arif tetap bersikukuh bahwa Lela harus move on dan tidak usah bertindak macam-macam. Namun Lela tetap pada pendiriannya dan melanjutkan penyelidikannya. Dari Bimo yang menunjukkan foto-foto lama ibunya padanya, ternyata ada satu lagi sahabat ibu-ibu mereka yang jarang disebutkan, sehingga Lela tidak tahu sama sekali, yaitu Bu Nur. Dari keterangan Pak Derajat, suami Bu Teri, ternyata Bu Nur ini sudah lama meninggal dan dia punya seorang anak perempuan yang kira-kira seumuran dengan Lela. Pak Derajat sendiri juga sebenarnya curiga bahwa kematian-kematian beruntun yang terjadi ini tidak wajar dan dia bertekad mencari tahu penyebabnya. Untuk itu sebenarnya diperlukan otopsi terhadap jenazah-jenazah itu. Tapi pihak keluarganya selalu menolak bila ibu mereka harus diotopsi. Hal ini menghambat penyelidikan Pak Derajat. Penyelidikan Lela mengarah pada rumor bahwa Bu Nur adalah pelakor dan dia akhirnya diusir dari kampung itu. Lela jadi curiga bahwa kedua sahabat ibunya yang tersisa yaitu Bu Teri dan Bu Tuti akan menjadi korban santet berikutnya dan dia ingin mencegah hal itu jangan sampai terjadi. Lela juga curiga bahwa kedua perempuan itu menyembunyikan sesuatu dan Lela merasa itu ada hubungannya dengan kematian-kematian yang terjadi. Saat dia mengkonfrontir Bu Teri malah kerasukan dan arwah yang merasukinya meminta Lela untuk menolongnya menuntaskan masalah ini. Di saat yang sama, Bu Tuti justru menjadi korban serangan santet berikutnya. Arif punya profesi tidak tetap sebagai perenovasi rumah. Rika, pendatang baru yang mengontrak di area kampungnya, memakai jasa Arif untuk merenovasi rumah kontrakannya, karena ada beberapa yang perlu diperbaiki terutama atapnya. Rika juga memberinya kunci cadangan rumah kontrakannya, karena dia harus bekerja setiap hari, sehingga Arif punya akses ke rumahnya bila dia sedang tidak di rumah. Mendengar keterangan Pak Derajat yang memberitahunya bahwa anak almarhum Bu Nur kira-kira seumuran dengannya, Lela merasa curiga pada Rika. Diam-diam dia mengambil kunci rumah kontrakan dari kotak peralatan Arif dan memasuki rumah kontrakan Rika dengan menggunakan kunci itu. Lela menyelidiki rumah kontrakan itu dan menemukan bahwa salah satu ubin di lantai terdengar berbeda saat diketuk, yang menandakan bahwa ada ruang kosong di balik ubin itu. Lela segera mengangkat ubin dan menemukan foto-foto lama ibunya dan para sahabatnya. Mereka yang tewas dicoret silang dan Lela juga menemukan potongan kawat duri di setiap foto-foto mereka. Segera Lela mencari-cari Rika, dan setelah menemukannya di acara yasinan mendiang Bu Tuti, Lela mengatakan pada para pengunjung di situ
bahwa Rikalah penyantet dari para korban yang tewas termasuk ibunya. Lela bilang apa salah ibunya sehingga harus menjadi korban santet Rika. Rika pun beranjak pergi dari situ. Sebelum pergi, dia sempat berbisik pada Lela bahwa biarlah mereka yang tewas itu yang berdosa. Lela tidak perlu ikut berdosa. Para pengunjung yang murka segera meringkus Rika dan hendak melakukan penghakiman massa padanya. Ternyata Bu Nur dulunya juga menjadi korban penghakiman massa dengan tuduhan bahwa dia adalah pelakor. Rika kecil menyaksikan ibunya dipukuli dan diikat dengan kawat duri sampai akhirnya tewas. Berbekal ilmu santet yang dikuasainya setelah dia dewasa, Rika kembali ke kampung ibunya dan membalas dendam pada mantan sahabat-sahabat ibunya yang dianggapnya menjadi penyebab tewasnya ibunya. Namun, Rika sendiri mengalami nasib yang sama dengan ibunya, dan adegan ini dieksekusi dengan cukup menarik dengan mencampurkan flashback dan masa kini di mana Rika dipukuli dan berhadapan dengan ibunya yang juga dipukuli. Arwah Bu Siti tiba-tiba muncul dan menyuruh Lela menghentikan semua ini. Lela yang tergerak oleh perintah ibunya segera memeluk Rika untuk melindunginya dari penghakiman massa. Arif yang menyaksikan itu langsung turun tangan dan menjadikan dirinya sebagai tameng kakaknya dan Rika, sehingga akhirnya malah dialah yang tewas demi melindungi Lela dan Rika. Lela berteriak histeris dengan pilu karena Ariflah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Oke pemirsa, seperti yang saya bilang di awal tadi, Pemandi Jenazah punya premis yang menjanjikan dan digarap dengan cukup oke oleh Hadrah Daeng Ratu selaku sutradaranya. Adegan yang melibatkan kawat duri yang menancap di para jenazah cukup gori dan berdarah-darah serta bikin ngilu. Ini yang patut diapresiasi. Desain produksi dan visual effects yang disajikan patut diacungi jempol dan jauh dari kesan murahan. Profesi pemandi jenazah yang diangkat dalam film ini juga cukup unik, mengingat profesi ini jarang sekali diangkat dalam film layar lebar Indonesia, kecuali mungkin di sinetron-sinetron yang bertema azab di TV. Dalam film ini, profesi ini ditampilkan senatural mungkin dengan atmosfer horor yang mencekam. Akting para bintangnya juga oke, terutama Agnini Haq sebagai Lela. Bila di Mencuri Raden Saleh, dia tampil tough sebagai Sarah yang jago berantem. Di sini dia tampil rapuh sebagai Lela yang beda banget karakternya. Agnini cukup bisa membuktikan bahwa dia adalah aktor yang bisa memerankan berbagai karakter dan mampu tampil total dalam setiap filmnya. Inilah yang membuat saya betah menonton Pemandi Jenazah. Akting Jenar Maesa Ayu sebagai Bu Siti juga menawan dan meyakinkan, juga cukup menonjol. Saya juga suka setting rumah dan kampung yang disajikan dalam film ini. Rumah Lela terlihat natural sekali, yang menggambarkan bahwa profesi pemandi jenazah bukanlah profesi yang mendatangkan banyak uang, apalagi di kampung, sehingga semakin memantapkan nilai mulia dalam profesi tersebut yang diemban film ini. Unsur kebudayaan Betawi yang ditampilkan di awal film juga punya nuansa yang berbeda dan menarik. Scene yang menggambarkan kematian Bu Tuti juga dieksekusi dengan cukup bagus. Gori dan berdarah-darah, dengan didukung oleh penampilan Mian Tiara sebagai Bu Tuti yang juga oke. Saya suka melihat penampilannya di film-filmnya, walaupun tidak semua filmnya bagus. Karakter yang diperankannya dalam Kajiman yang misterius dan manipulatif juga beda banget dengan karakter Bu Tuti yang diperankannya di sini. Terlihat bahwa Mian Tiara, seperti juga Agnini Haq, mampu tampil total dan menjiwai dalam setiap film yang dia bintangi. Yang agak disayangkan adalah dihadirkannya karakter Arif yang diperankan Ibrahim Risyad. Dia seolah muncul hanya untuk dikorbankan di akhir film tanpa kontribusi yang cukup dalam di alur ceritanya. Bukan karena akting Ibrahimnya loh pemirsa, tapi lebih karena skenarionya yang seolah memang cuma untuk menjadikan karakternya sebagai martir tanpa kesan emosional yang mendalam. Karakter Bimo yang diperankan Aji Santosa malah terasa lebih penting, walaupun kemunculannya tidak sebanyak Arif. Nah, yang lebih krusial lagi menurut pendapat saya adalah ending filmnya, yang lebih menekankan pada pesan bahwa dendam hanya membawa kepahitan dan kematian yang sia-sia, sehingga harus dihentikan atau diputus. Dengan kata lain, hendak mengangkat nilai humanismenya. Sebagai konsekuensinya, penyingkapannya seolah terabaikan dan mungkin sengaja dikaburkan. Tidak dijelaskan apakah Bu Nur ini benar-benar pelakor atau cuma korban fitnah. Siapa sebenarnya suami Bu Nur? Mantan suami Bu Anakah? Atau Bu Sitikah? Atau Bu Tutikah? Apa memang tadinya mantan suami Bu Siti, terus kemudian jadi mantan suami Bu Ana atau Bu Tuti,
Terus kemudian akhirnya menjadi suami Bu Nur atau gimana? Kemana suami Bu Nur pas dia dihakimi massa? Sudah meninggalkah? Sudah ceraikah? Sudah menikah lagi dengan perempuan lainkah atau gimana? Ini yang menjadi lubang menganga besar di endingnya menurut saya. Dan ini patut disayangkan, mengingat build up ceritanya dari awal sampai menjelang ending sudah oke. Mirip dengan The Medium, horor terpuji Thailand itu, di mana saya kecewa dengan endingnya, padahal build up ceritanya sudah bagus. Karena dari awal film ini sudah mengarah pada pola whodunit atau siapa dalangnya, daripada menitik beratkan sisi humanismenya. Jadinya ending yang mengandung pesan bahwa dendam itu tidak ada gunanya dan harus diakhiri jadi sia-sia. Endingnya jadi seperti anti klimaks. Menurut saya, akan lebih menarik jika Bu Nur diposisikan sebagai korban fitnah yang tersia-sia, yang harus berhadapan dengan keberingasan massa yang hanya berdasarkan pada dugaan tanpa bukti. Otomatis nilai humanismenya lebih terangkat dan lebih bunyi, karena bisa membangkitkan empati penonton pada karakter Bu Nur ini. Motif balas dendam Rika juga lebih bisa dimaklumi jadinya. Bila memang begitu, maka penyingkapan soal suami Bu Nur dan latar belakang perbuatannya harus ada untuk lebih menarik empati penontonnya. Tapi sayang, Lele Laila selaku penulisnya malah menjauhi ini. Entah karena malas atau sengaja tidak mau menjelaskan dan pinginnya menyerahkan penilaiannya kepada penonton sendiri atau gimana. Hanya dia dan sutradaranya, sang nakoda filmnya yang tahu. Sekali lagi ini patut disayangkan menurut saya. Lepas dari itu, film ini sukses besar dalam perolehan penontonnya, yaitu 1.459.616 penonton sejak dirilis 22 Februari lalu, menurut data dari Film Indonesia or ID, dan masih bertahan di bioskop saat saya menulis naskah ini, walaupun layar yang memutarnya sudah berkurang. Lepas dari endingnya yang kurang berkenan bagi saya, Pemandi Jenazah tetap melebihi ekspektasi saya saat menontonnya dengan eksekusinya yang serius dan berkelas. Jadi skor saya 6,5/10. Acting Agni Nihak menjadi nilai plus tersendiri buat saya dan juga visual effects-nya yang oke. Seperti inilah seharusnya satu film horor digarap. Tinggal mengolah ceritanya dengan lebih baik lagi. Nah, pemirsa, sekian dulu review dari saya untuk edisi kali ini. Kita jumpa lagi di review berikutnya ya. Bye!